Di video kali ini gue dikasih kesempatan buat nyobain pertama kali Xiaomi 17T. Dan jujur gue saat ini penasaran banget sama HP yang satu ini. Perubahannya itu bakalan apa aja ya dari generasi sebelumnya, dan harganya kira-kira berapa duit. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi yang akan gue bahas kali ini adalah Xiaomi 17T. Bisa dibilang ini adalah seri flagship killer atau versi terjangkaunya kalau kalian mau dapetin hasil foto dari Leica-nya Xiaomi 17 series. Dan disclaimer, kalau yang gue coba saat ini adalah versi global, bisa jadi bakal ada perbedaan sedikit dari yang seri Indonesianya. Kalau kita bahas secara desain, kalau gue lihat desainnya ini masih karakternya khas Xiaomi T series banget ya. Minor banget perbedaannya dari yang sebelumnya. Yang gue notice itu ada di bagian frame kamera belakangnya ya. Kali ini ngebawa desain yang lebih flat, sedangkan yang sebelumnya itu kayak ada lengkungannya di bagian sudut kamera belakangnya. Kalau untuk varian warnanya yang gue pegang saat ini adalah yang warna white, sedangkan ada 3 warna lagi, yang dimana di sini kalau gue lihat ada warna tambahan biru di seri kali ini. Untuk di bagian kanan di sini ada tombol on off dan ada tombol volume. Di bagian atas itu nggak ada. Yang sebelah kiri itu polosan aja, dan untuk di bagian bawah di sini ada slot SIM card, lubang mic, port Type-C, dan ada grill speakernya. Sama dia juga udah ada perlindungan IP68 ya, jadi harusnya buat dibawa hujan-hujanan atau pas lagi ke pantai kena pasir, HP ini tuh masih aman banget. Kalau buat di bagian layarnya kali ini ukurannya lebih kecil ya dari yang seri sebelumnya. Dia tuh pakai ukuran layar 6,59 inci, udah AMOLED juga, resolusinya 1,5K atau 2756 x 1268 pixel. Refresh rate-nya masih di 120 Hz dengan peak brightness yang ada dikenaikan di 3500 nits. Sama dia ada perlindungan Gorilla Glass 7i di bagian depannya. Kalau untuk di bagian bezelnya ini juga termasuk tipis ya, simetris juga di keempat sisinya. Terus udah ada anti gores juga tambahan, dan ada fingerprint di bagian layarnya. Dan yang gue suka kecepatan baca fingerprintnya ini tuh termasuk cepat banget. Tapi tetap aja buat audionya sayangnya cuma tahan sampai 10 detik aja. Kalau untuk OS-nya, base-nya itu udah dapat di HyperOS versi 3 ya dengan Android 16. Cuma di sini gue belum tahu mereka janjiin kita bakalan dapat berapa lama untuk update OS dan security-nya, tapi mungkin nanti bakal gue update di deskripsi di bawah atau di kolom komentar di bawah. Kalau untuk fitur AI-nya yang kita dapetin di situ udah dapat cukup banyak ya. Di sini ada Gemini, ada Dynamic, ada Writing, ada Creativity, ada Speech, ada Translate dan Interpreter, sama ada AI Subtitle. Kalau untuk baterainya, kapasitas yang sekarang itu udah naik juga dari yang sebelumnya 5500 mAh, sekarang udah jadi 6500 mAh. Tapi sayangnya untuk bobotnya ini naik jadi 203 gram dari yang sebelumnya 194 gram. Tapi it's okay, gue selama pegang HP yang satu ini menurut gue secara pemakaian masih cukup nyaman, dan jari kelingking yang jadi tumpuan juga masih oke-oke aja. Oh ya, untuk kecepatan ngecasnya dia masih di 67 watt hypercharge ya, alias masih sama kayak generasi sebelumnya. Kalau untuk di bagian performanya di seri kali ini dia pakai prosesor baru alias Dimensity 8500 Ultra dengan arsitektur 4 nanometer. Untuk varian yang gue coba saat ini adalah yang versi 12GB RAM dan 256 untuk storage-nya. Tapi sayangnya pas gue coba buat cek skor Antutunya di sini gue gagal terus pak, dan gue belum nemuin solusinya itu masalah yang seperti ini. Tapi gue udah sempet ngetes untuk Geekbench 6 dan dia dapetin skor untuk singlenya itu ada di 1679 dan multicore-nya di 6406. Kalau buat gaming di sini gue udah ngetes 3 game yang biasa gue mainin. Untuk game Mobile Legends di sini gue pakai settingan HD Ultra, dan selama main 9 menit atau 1 game gue dapetin average di 119 fps, minimalnya ada di 81 dan maksimalnya ada di 120 fps. Di sini gue nggak nemuin adanya throttling pas di in game, alias enak banget buat main game Mobile Legends di handphone yang satu ini. Kalau buat PUBG Mobile gue mainin di settingan smooth ultra extreme. Di sini gue main 2 game aja dan totalnya itu ada di sekitar 8 menit. Di sini gue dapetin average fps ada di 117, minimalnya itu ada di 96 dan maksimalnya dapat di 120 fps. Di sini menurut gue juga masih enak banget, feel smoothnya berasa banget, respon layarnya juga cepat, dan gyronya juga ini berasa responsif sekali pak. Kalau buat game Genshin Impact settingan defaultnya dia ada di medium, cuma di sini gua naikin ke high dan FPS-nya juga gua naikin ke 60. Selama main 30 menit gua dapetin average di 53 FPS, minimalnya ada di 36 dan maksimalnya ada di 61.
Dan buat suhu di ketiga game tadi overall semuanya rata ya, suhu maksimalnya itu gue cuma nyentuh di angka 40-an derajat. Dan ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah kameranya, karena jualan kamera Leica di handphone yang satu ini menurut gue bener-bener menggiurkan banget. Kalau untuk setup kamera belakang kali ini dia punya 3 kamera ya, ada 50 megapiksel kamera utama, dia pakai sensor Light Fusion 800, terus ada 50 megapiksel tele 5 kali optical zoom dan 12 megapiksel lensa ultra wide. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dia pakai 32 megapiksel. Kalau untuk setup kameranya sebenarnya masih mirip aja ya sama yang seri sebelumnya, cuman bedanya di bagian telenya yang sebelumnya cuman ada di 2 kali optical zoom, sekarang naik jadi 5 kali optical zoom. Wah, ini gokil banget ya. Karena ini sama persis kayak di seri 17T Pro-nya. Kalau untuk videonya HP ini bisa rekam maksimal di 4K 60 fps dan untuk di kamera selfie-nya bisa rekam di 4K 30 fps. Kalau untuk hasil fotonya kalian bisa nilai sendiri yang gua tampilin di sini. Menurut gua masih karakter Xiaomi T series banget, detailnya tajam, dynamic range-nya luas, tone warnanya nggak lebay sama sekali, dan ya menurut gua hasil fotonya ini udah bagus banget pak. Entah itu di kamera ultra wide-nya, lensa utamanya, dan yang gokil itu di lensa tele 5 kali optical zoom-nya. Kalian mau foto apapun itu, entah foto ngasal aja yang penting dapat hasilnya tuh bener-bener cakep banget pak. Ini Xiaomi mikir apa ya, ngasih tele 5 kali optical zoom di versi paling basicnya. Wah, ini parah banget sih. Kita serasa kayak lagi pegang yang versi pro-nya. So guys, jadi ini contoh perekaman dari 4K 30 fps dan kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Kalau gue lihat dari previewnya ini benar-benar stabil banget. Ini yang satu kalinya 0,6, satu kali lagi, 2 kali, 5 kali optical zoom. Wih, beda banget. Coba kita lihat pesawat ya yang lagi mau boarding. Ini 5 kali optical zoom. Cakep banget, China Southern. Detailnya boleh juga ya. 10 kalinya. Cakep banget pak, asli detailnya. Ini jaraknya kurang lebih segini, lumayan jauh. 10 kali. Dan kita coba langsung loncat ke 0,6 nya. Dia ada jeda ya pas perpindahan lensanya, tapi detailnya ajib sih, bagus banget. Oke. Dan lanjut kita coba ke 1080p 30 fps, dan ini gue start dari 10 kalinya. Ini yang versi 5 kalinya, ini 5 kali optical zoom. Ini versi pro, dia udah pakai sama-sama pakai 5 kali optical zoom ya, gokil banget sih. Padahal ini yang versi basicnya, yang 10 kali, 5 kali, 2 kali, 1 kali, 0,6. Kita coba bawa jalan, harusnya sih stabil ya. 30 udah cukup lah. Jadi shutter speednya, motion blurnya tuh kelihatan lebih natural daripada yang 60 fps nya. Ini 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Itu ada Oman mau lagi ngantri boarding juga. Oke. Nah, kita coba yang 1080p 60 fps. Dan enaknya di 1080p ini kita bisa rubah ke lensa ultra wide nya. Ini yang 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Pergerakannya jauh lebih smooth ya daripada yang 4K nya. Kalau yang 1080p 60 fps dia bisa gonta-ganti lensa, sedangkan kalau yang 4K 60 fps dia cuman stuck di 1 kali, cuman bisa di zoom aja. Kalau ini yang 1080p 60 fps tuh dia bisa ganti-ganti lensa, lebih fleksibel. Oke. Nah, kalau ini yang 4K 30 fps dan hasilnya kurang lebih sama ya. Tone warnanya tuh kelihatan, muka gue kelihatan kemerahan banget. Dan ya kurang lebih hasilnya kayak gini.
Oke. Oke, jadi ini yang 1080p 60 fps. Ini tone warna muka gua sedikit kemerahan ya. Ini jomplang banget sih. Dan backgroundnya tuh kelihatan kayak biru banget gitu, kayak ada efeknya gitu, nggak kelihatan natural sama sekali. Ini kamera depannya BTW, dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, kalau ini yang mode bokehnya, dia di 1080p 30 fps, nggak bisa di 4K. Mentoknya cuma di 1080p aja dan 30 fps, dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Jujur untuk kualitas backgroundnya, ngeblurnya tuh bener-bener dapat banget ya. Cuman muka gue kelihatan merah banget ini, kayak dibakar banget tuh. Dan ya kurang lebih hasilnya kayak gini. Sama untuk di bagian videonya, dia ini udah support dual video juga, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk Xiaomi 17T tahun ini adalah, kalau menurut gue ya, kalau misalnya kalian lagi cari HP yang ukurannya pas buat di tangan, nggak yang gede banget atau nggak yang pengen kecil juga, terus lagi cari HP yang kameranya bisa 5 kali optical zoom, filter Leica juga ada, dan budgetnya itu nggak sampai buat yang versi Pro-nya, seri 17T basic ini tuh bener-bener menarik banget pak. Tapi jujur ya, gue tuh belum tahu pasti harga Xiaomi 17T itu bakalan ada di angka berapa, karena kita semua tahu lah ya, harga RAM itu lagi naik-naiknya, dan belum lagi harga dolar juga lagi naik banget. Tapi kalau misalnya kita lihat dari seri sebelumnya yang 15T itu ada di angka 6-7 jutaan untuk yang beberapa variannya. Tapi kalau misalnya Xiaomi 17T harganya sama persis gitu ya, kalau misalnya harganya sama kayak 15T tahun lalu, Xiaomi 17T itu bener-bener value for money banget pak. Cuman ya agak impossible gitu ya, karena ya mengingat harga RAM naik, harga storage juga naik, terus belum lagi dolar juga naik, pasti bakalan ada kenaikan untuk seri 17T kali ini. Mungkin naik 1 juta atau 2 jutaan, itu ya menurut gua masih wajar aja. Dan secara value juga menurut gua Xiaomi 17T kali ini bener-bener menarik banget. Kalau kalian mungkin ada pendapat lain atau ada pertanyaan, boleh banget tambahin di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada kesalahan informasi, mohon maaf, bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih banyak, gue Tony cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys, mantap. Xiaomi 17T, cakep banget sih asli. Yang paling gue suka dari Xiaomi 17T itu adalah 5 kali optical zoomnya. Bener-bener cakep banget pak. Kalian mau foto potret orang gitu ya, blur, bokeh, cakep banget itu. Apalagi foto-foto pot tanaman, foto buat kopi gitu ya, pas lagi nongkrong di cafe, hasilnya jadi bagus banget pak. Apalagi fitur Leica-nya juga kita bisa tambahin di foto kita, dan itu jadi semakin menarik. Leica itu benar-benar cakep banget sih, mantap.